kita semua bermain FPL hanya untuk kesenangan, bukan untuk taruhan. Ya, dikit aja. Bruno memang potensial, tapi set piece taker semua pasti bakal beralih ke Ronaldo. Terus sudah beli Lukaku, jadinya Oh gitu. kalau di depan 2 terlalu mahal sih, ya masih dipikirkan nggak lah. Soalnya game week-nya kita mungkin kalau saya sih ngeliatnya 5 game week ke depan. Oke well guys, balik lagi di Dibilang Channel. Dan hari ini aku jalan-jalan keluar studio lagi. Tapi kali ini aku keluar studionya ke cafe orang. Dan ini adalah salah satu home base supporter club yang ada di kota Balikpapan. Ya, itu adalah home base-nya CISC Balikpapan atau Chelsea Indonesia Supporter Club. Ya, di sini kita bakalan ngebahas tentang yang sedang dijalani sama anak-anak CSC ini, yaitu adalah Fantasy Premier League yang sekarang ini sudah masuk ke game week ke tiga ya? Oh sudah lewat game week ketiga dan akan menuju ke game week keempat. Nah, kita bakal bahas strategi apa, kemudian di CSC itu ada berapa liga gitu kan. Nah, kita sudah mendatangkan 2 orang, kalau bisa dibilang mereka adalah manager of the week, manager of the month. Ya bener ya? Yeah. Manager of the month bulan Agustus. Iya. Dari Liga 1 dan Liga 2 FPL CSC. Jadi di CSC itu just info buat kalian, di CSC itu ada 2 liga untuk FPL-nya. Liga 1 dengan 25 tim yang bertanding. Betul ya 25 ya? 25 tim dan Liga 2 40. wih banyak sekali. Nah, kedua orang ini adalah manager of the month-nya di bulan Agustus kemarin di 3 game week awal. Nah, mereka ini yang mendapatkan poin akumulasi poin terbanyak. Jadi peringkat satunya Liga 1 dan peringkat satunya Liga 2 untuk sementara. Biasanya kalau masih 3 game week itu yang peringkat 1 itu masih ya itu aja gitu ya. Nanti bila sudah tengah-tengah musim hilangan gitu. Satu lagi. Harus. Wah, luar biasa. Nah, kita tanya-tanya aja. Di sini ada Bang Daniel dan Bang Rendra. Oke, Bang Daniel dan Bang Rendra. Ini aku mau nanya nih ya. Kalian sudah berapa lama sih main FPL di CSC? Oh, gini aja. Kalian sudah berapa lama bergabung di CSC? Dari Bang Rendra dulu deh. Dari Liga 2 dulu ya, sorry ya. Iya. Kalau gabung sendiri udah mulai dari tahun 2017. Oke. 2017 awal mulanya itu karena ada ikut nobar juga final FA Arsenal Chelsea yang Morata itu. Aha. Nah, di situ baru mulai join CISC. Oh gitu. 2017 ya. 2017. So berarti sudah sekitar 4 tahunan. 4 tahunan ya. Iya. Luar biasa. Kalau Bang Daniel? Kalau di Balikpapan sih startnya habis kuliah dan awal di Bandung. Awal di Bandung, CSC juga Bandung. Ya uniknya kemarin tuh justru membernya awal di Bandung. Oh gitu. Dulu masih kerjasama sama BNI itu kalau nggak salah. Jadi 2010. 2010. Ternyata 2010. lebih senior dia daripada saya. Terus kalau CSC Balikpapan sih baru pas pulang kuliah 2013 2014 tuh baru. Cepat juga Anda kuliah 4 tahun ya. Luar biasa. Oke, berarti sekitar tahun 2014-2015-an. Balikpapan ya. Kalau CSC yang nasional sudah 2009. 2009. Ya. Keren. Senior, Bang. Bahaya. Kita agak susah ngomong sama senior dia. Pantas dia bertahan terus di Liga 1 ya. Sombong dia. Ada orang dalam ternyata. Oke. Wah, keren ya. 2 orang ini ternyata sudah lama lah ya di CSC. Aku sendiri tuh dari tahun 2015. 2015. Dan itu aku menjadi supporter karbitan juga. Mengakui ya. Oke, kita balik lagi ke FPL nih. Nah, untuk FPL di tahun 2021 ini, 2021-2022, Bang Daniel dan Bang Rendra kan ini lagi memuncaki klasemen ya. Kalau Bang Daniel sendiri di Liga 2 baru atau sudah bertahan berapa lama? Sebelumnya kan awal mula FPL CISC ini udah dari 2019 ya kalau nggak salah ya. Nah itu udah kita tahun ketiga ini kalau salah. Ya tahun ketiga udah ikut dari pertama. Cuma memang waktu itu ya karena banyak zongnya lah ya kalau bahasanya di sini kan zong kan. Jadi akhirnya harus
turun dulu ke Liga 2 dan di sana udah betah. Cuma sekarang udah kayak gerah aja gitu, jadi pengen cepet-cepet naik lagi. ya. Woi. Pengen lulus ya. Oh iya lulus ya kayaknya. Pengen jadi alumni Liga Udah 2. capek dibully, Mas. Oke, kalau Bang Daniel berarti dari awal ikut bertahan terus di Liga 1 ya? Karena awal-awal jadinya ya Ah. sudah masih pas tuh masuknya di pertama yang Liga 1. Oh iya. Beruntung kali. Sudah dari 3 tahun ya lumayan lah zong terus, maksudnya ada aja tiap tahun tuh sekali zong tapi ya 5 besar terus lah. Oh iya. Tapi kalau untuk yang tahun lalu Bang Rendra di posisi berapa? Kalau Liga 2. Liga 2 kalau secara klasemen CISC sih Ah. peringkat 11. Oh, peringkat 11. Karena itu ya tadi balik lagi zong sampai Banyak 3 zong game gitu ya? week ya. Kalau enggak sih harusnya udah promosi Zong sekarang. 3 game week. Iya. Nomor 1 dia. Betah kalau nggak salah. banget ya Zong. Kalau Bang Daniel? Kalau Tahun kemarin tahun lalu nomor 3. Oh, nomor 3. Tapi karena zong 1 jadi nomor 5. Oh. 8. Oh, 8 ya? Jadi kesalip ya lumayan lah 5 peringkat lah. Iya ya. Lumayan ternyata Zong itu juga mempengaruhi. Jadi kalau yang belum tahu ya, Zong iya, itu adalah ketika di mana tim kita itu tidak berisi pemain Chelsea. Iya. Ya, Karena betul. di CSC untuk FPL-nya diwajibkan ada pemain Chelsea yang bermain di game week tersebut yang poinnya dapat diakumulasikan, poinnya dapat dihitung. Tapi kalau tidak ada yang bermain, itu dianggap poinnya hangus. Iya. Giliran poin 80, udah ada pemain Chelsea-nya. Zong. Kelar. Beres. Itu yang tahun lalu itu jeblok juga. banget itu. Sempat 90 poin. 90 poin hilang. Ya, cuman pas detik terakhir Chelsea main di game week itu paling terakhir kebetulan. Dan kebetulan ya cadangan. Kemarin Oh. tuh cuma masang 1 sih Aspi. Oh, jadi udah naik juga aspinya. Jadi pas 90 malah nggak naik. Sayang sekali padahal itu bisa ngangkat 3 lah, bisa nomor ngangkat 3. ya. Oh gitu. Nah, sekarang kalau untuk strategi di musim 2021-2022 ini kan banyak pemain baru berdatangan ya. Benar. Banyak pemain baru berdatangan. Betul. Dan buktinya kalian berdua ternyata racikan timnya ini bagus nih. Bisa bertahan di posisi pertama selama 3 game week. Baru 3. Iya. Ya kan? Nah, kalau dari Bang Rendra sendiri, untuk pemain andalannya siapa yang dipasang di squadnya? Kalau kemarin itu kan sempat riset. Jadi jujur ya kalau Sempat riset, sombong. iya, jadi Riset untuk diulang maksudnya, bukan riset. Oh, di reset. di reset. Oh, di reset. Kukira di reset untuk research dia mencari pemain, ternyata di wildcard ya. Enggak dong. Oh, udah. Jadi emang benar-benar riset. Jadi awal mulai itu pas sudah mau game week 1 mulai itu baru benar-benar masang pemain. Jadi amin 2 jam baru Amin 2 nyusun jam. formasi semuanya. Oke. Dari kiper sampai ke depan, dan itu pun tapi informasinya udah dikumpulin dari sebulan yang lalu lah, kayak targetnya siapa aja. Betul-betul riset. Ya, jadi Riset bener. di Twitter, di YouTube semuanya saya cari, Ah, dan memang ternyata muncullah nama-nama kayak Bruno, Salah itu jadi wajib pick banget lah untuk katanya expert-expert yang di luar sana. oke. Terus juga aset-asetnya Liverpool, khususnya kemarin kan Robertson sempat cedera Ah, yang waktu internasional itu. ah. Dan ada nama Simikas dengan harga 4,0 itu, tapi dapat starting main itu untuk 3 game week, dan ternyata emang benar bakal meledak banget poinnya Simikas di sana. Oh, pemain baru Liverpool itu Iya, ya? Wih. yang dari Yunani kalau nggak salah. Yunani atau Israel gitu ya. Yunani. Ditambah Yunani. sama aset West Ham yang kemarin kan West Ham sempat gacor-gacornya banget tuh akhir-akhir season 2020-2021 sama Ah. Lingard. Ah. Lingard pergi, ternyata ada satu nama yang memang dari musim sebelumnya itu jarang dimainin, Said Benrahma. Nah, Said Benrahma, dan orang-orang pun banyak yang bilang ini orang kemungkinan proyeknya bakalan besar nih, bakalan kacor, dan emang bener. 2 game week berturut-turut double digit, ditambah duonya di depan Antonio yang sampai sekarang nggak pernah mengecewakan loh. Wih. Striker. kayaknya Bang Rendra ini betul-betul pengen naik ke Liga 1, Bang. Iya, wah, udah Betul-betul riset dia ya. Luar biasa. Mantap iklannya di sini ya. Wih, sponsor. MotoGP iklannya di sini. Betul-betul riset berarti Bang ya. Jadi betul-betul betul-betul gerah di Liga 2 ini. ya, karena tiap kesini walaupun pamer poin tinggi tetap aja Liga 2 bukan apa-apa, Liga 2 bukan apa-apa, tapi setidaknya saya bisa membuktikan gitu bahwa Liga 2 pun masih nomor satunya. Liga 2 itu tertinggi di antara Liga 1 dan Liga 2 gitu. Wih, luar biasa. Oke, mantap. Gitu. Sekarang kita dengarkan pengakuan dari Liga 1 ini ya, yang adem ayem aja tapi ternyata poinnya tinggi juga ini. Ya, kalau dari Bang Daniel. Bang Daniel sendiri gimana racikannya nih?
Kalau saya sih start game week pertama itu ya 2 minggu lah, nggak terlalu panjang. Cuman Oke. eh, isu-isunya hangat nih kan Liga 2 pengen menyerang. Wah, jadi kan kita ini melihat juga ini seru nih kalau kayak gini nih. Jadi ya lumayan kalau risetnya Bang Rendra kan ya sudah sebulan ya. Kalau saya sih 2 minggu terakhir itu aja yang pantau berita benar-benar. Tapi jujur kalau game week pertama ini nggak terlalu disiapin secara matang karena saya ngelihatnya saya biasa kalau setiap kali game week pertama itu nunggu transfer window. Oh, Iya, pasti. oke. Jadi itu nggak mau jor-joran. Jadi kayak game week pertama itu di bank itu aja saya masih ada 1,5 juta. Jadi lumayan ya. memang nggak spare banyak karena memang kalau ada kan kemarin tuh Sancho masih ini apa masih diisukan terus kayak Manchester City mau Kane gitu. Jadi benar-benar pemain tuh cuma ya yang penting masuk dulu. Kalau transfer window tutup barulah Berarti digas. tunggu konfirmasi dari transfer window tapi ya. ya justru malah timnya yang ini ya jujur ini game week pertama paling tinggi gitu. Karena kayak nama-nama Antonio kayak tadi sudah dibilangin Ben Rama itu di luar prediksi malah itu sebenarnya malah cadangan awalnya karena saya nyiapin Danny Ings itu kan dia pindah klub sekarang Aston Villa itu uang yang sisa di bank ini untuk beli Kane sebenarnya jadi nggak disiapin untuk full tim untuk di minggu pertama tapi malah ya Ben Rama sama Antonio ini juga gacor banget lah. Iya. Jadi betul. lumayan di 2 game weeks bisa ngejar. Ya di game weeks 3 mungkin kepleset sedikit karena kejadian pas pilih kapten aja sih. Jadi kayak salah kapten. kaptennya belum di save sudah tutup Sudah jalan. transfer. Tapi ya lumayan lah. Memang dari tahun ke tahun sih Liga 2 ini lebih tinggi tapi tahun ini beda lah. Iya. Waduh, saya ini nggak bisa ngomong apa-apa karena saya ini pemain papan tengah gitu kan. Oh iya, kita juga kedatangan minuman ya. Minumannya mana tadi? Wih, panitianya ngambilin minuman dong. Oke, sebentar lagi kalian bakal lihat panitia dari FPL CSC yang paling rajin update status pemain ini ya. Itu apa itu? Kopi hitam. Oke. Ini beda ya racikannya. Racikan manajer kelas kakap ini beda ini. Mereka kopi hitam, cappuccino, kopi semua. Lah aku susu jahe. Ya sama bapak. Oke, thank you. Wah, terima kasih. Sebelumnya aku juga terima kasih kepada Cafe Burjo ya yang sudah memfasilitasi kita untuk ngobrol nih, Bang ya. Yuk. Ya, berarti Bang Daniel terbantunya di game week pertama ya untuk nilai poin tertingginya ya? Iya, itu dari sudah 4 tahun sih main FPL sebenarnya. Jadi Oh, sudah 4 tahun. dari 4 tahun ini game week pertama di tahun ini yang paling ya lumayan lah. Soalnya di luar ekspektasi lah. Tapi kalau dilihat dari statistik Yes. di tahun kemarin, Bang Daniel ini adalah salah satu tim terpotensial. Jadi setiap game week itu poinnya nggak turun, maksudnya masih bisa untuk menutupi kekurangannya. Itu kalau dilihat dari statistik yang sempat aku riset juga ya, walaupun aku papan tengah aku juga sempat riset lah ya. Jadi ternyata timnya Bang Daniel ini adalah tim terstabil. Wah. Iya, keren di Liga 1. Karena aku di Liga 1 jadi aku nggak tahu di Liga 2 ya. Enggak apa-apa. Stabil zone-nya. Nah, tapi kalau untuk pemain Chelsea sendiri, jagoan kalian berdua siapa aja sih dari Bang Daniel dulu ya? Kalau saya sih sebenarnya Havertz sih, cuman kemarin karena support dari dia kan pasangannya paling klop. Kalau saya lihat sejauh ini sih Ziyech. Oke. Karena Ziyech-nya cedera, jadi support dia kan dia false nine kan. Jadi betul. dia nggak bisa untuk di terlalu depan, tapi kalau di terlalu belakang, kalau dia sama Mount kurang begitu nyetel gitu. Nah, tapi pas dia sebenarnya saya masukin Ziyech di awal tuh benar-benar untuk persiapan, tapi H-1 yang di Community Shield ya. Kan cedera ya itu kan. Di Spurs kalau nggak salah yang laga Amal itu yang cedera di situ Ziyech. Ya itu. Jadi game week pertama itu ya sudahlah Ziyech yang penting masukin. Pas di minggu kedua ya memang ya blank week lah kalau kita Iya, bilang. betul. Jadi justru malah pas dijual malah kemarin nyetak lawan Liverpool. Tapi nggak apa sih, yang penting Chelsea bisa ambil poin lah. Oke. Betul. Nah, kalau Bang Rendra, siapa pemain andalannya di Chelsea ini?
Kalau untuk di FPL sendiri sih udah pasti ya, kalau untuk menghindari zong ambil yang benar-benar nggak mungkin tergantikan lah. Siapa lagi kalau bukan Mendy. Iya. Dukun Senegalnya kan kuat banget, mau Iya, sehebat iya. apapun Kepa tapi Mendy pilihan. Wah, oke. Ini untuk menghindari zong, Iya. pilihannya adalah kiper gitu kan. Dan- Kiper dan kapten biasanya. Iya betul, dan karena kan Chelsea sendiri semenjak ditanganin Tuchel sendiri clean sheet-nya itu terbanyak ya liga kemarin itu. Iya benar. Terbanyak, dan Mendy udah bisa ngejar clean sheet-nya dari siapa sih? Ederson sendiri gitu. Ah, benar. Iya, Nah, setengah di- musim itu setengah kan musim. nggak full. Langsung bisa menggacor gitu, dan akhirnya ya udah jatuhnya ke Mendy untuk sekarang. Oh, Cuma untuk nanti setelah kemarin International Day ini Hmm. bakalan ada perubahan-perubahan lagi sih, kemungkinan gitu. Bakal ada rombakan besar-besaran lah. Wih, bener. Kayaknya bakal pakai wildcard ini. Sewor. Kemungkinan besar gitu. Wih. Nah, kalau untuk pemain yang selalu diharapkan di setiap game week, kalau dari Bang Daniel, siapa ini? Di dalam squadnya, yang paling diharapkan untuk menghasilkan poin tinggi. Kalau di luar Chelsea sih saya masih traditional pick lah. Itu di Salah. Karena Oh, di Salah. kan ya bisa dibilang untuk 3 game week ke depan nih lumayan masih stabil dia. Jadi untuk pilihan kapten sih ya kayaknya masih Salah. Cuman kejutan-kejutan tuh yang paling ditunggu kan. Iya, Jadi benar. kalau di bahasa FPL tuh diferensial. Oh, Betul. Nah, diferensial ini mungkin ya dari lini-lini kedua kayak Ben Rama. Terus kayaknya Trent Arnold nih sudah mulai naik lagi karena support di tengahnya sekarang yang main kan Jota. betul. Ya. Jota kayaknya kalau Jota sama baru kemarin ku jual. Jota kayaknya sama Trent Arnold masih ya bisa dibilang masih lebih baik daripada dia kalau ada Firmino. Oh gitu. Berarti pemain Liverpool masih bisa diharapkan untuk mendulang poin ya. Iya, di beberapa mungkin game week kalau belakangan ini. sampai game week 6 lah. Oke, Soalnya oke. menantang dia di game week ke-7 ke atas tuh dia agak padat kalau Liverpool. Oh gitu. Kalau dari Bang Rendra, siapa? Sama sih, kan kemarin sebelum ada CR kan. Nah. CR datang ke MU itu merubah segalanya loh, khususnya para berubah segalanya. manajer-manajer yang mengandalkan duo Salah Bruno di Aha. tengah. Akhirnya ya sekarang harus bergeser dulu, mungkin lebih fokusnya ke Salah, dan mungkin ya yang lagi dipantau ini Son. Ah benar, tapi dia lagi cedera kayaknya. Ya. Ya, cedera kemarin katanya Buat sempat. ngindarin aja tuh. Dia Iya. nggak main di Itu jadi Korea. kapten itu masalahnya itu. Ya, itu karena kemarin orang-orang pun yang saya lihat-lihat ya, memang semenjak Harry Kane kemarin gak sempat main, Son yang bakalan diandalkan banget di depan, dan terbukti memang Son bisa ngegantiin posisinya Kane di situ. Oke. Dan sekarang kan Nuno juga pelatihnya Spurs juga mengandalkan counter attack dengan sprintnya dari Son sama Kane ini, mungkin ya di sana lah kita lihat nanti poinnya Son. Wah keren. Berarti dia punya jagoan baru ya. Jagoan baru. Oke, dengan kedatangannya Ronaldo ke Liga Premier, apakah ini akan mengganggu skema yang sudah kalian buat? Coba dari Bang Liga 2 dulu ya. Ya, Yang gitu. paling panas nih. Ronaldo loh ini, Ronaldo loh. Ronaldo, iya. Kemarin sempat kepikiran makanya mau Harganya pakai mahal ya. wildcard ini karena ngelihat Bruno udah nggak kepake. Otomatis duit bakalan nyisa banyak dan bisa untuk dimanfaatkan untuk pemain-pemain lapis duanya yang lain lah, yang maksudnya potensial, dan harus butuh satu premium player lagi lah, tapi kita cari ganti posisinya di depan. Jadi antara Ronaldo dan Lukaku. Untuk sekarang mungkin kalau misalkan disuruh pilih Ronaldo untuk game week sekarang. Karena nanti untuk game week depan Lukaku udah kemungkinan bisa main, jadi kemungkinan nanti rotasinya bakal ke Lukaku. Tapi punya nggak Ronaldo di squadnya? Baru mau beli. Baru mau beli. Baru mau, belum tentu juga sih, itu masih pertimbangan. Kalau misalnya beli, Baru mau siapa minus. yang bakal dikorbankan ini dari squadnya? Nanti kalau ngomong-ngomong kita bakal kasih gambar squadnya mereka berdua ini ya. Oke. Boleh kan? Boleh, Di boleh. share nanti kan? Ya. Oke, nanti kita share squadnya Bang Rendra dan Bang Daniel. Nah, kalau dari squadnya siapa yang bakal dijual? Coba lihat sambil lihat dong, sambil lihat. Kalau yang pas dijual Bruno udah pasti kejual karena Bruno Kan udah potensial loh itu. Bruno memang potensial, tapi set piece taker semua pasti bakal beralih ke Ronaldo. Oh, Benar. Mau dia free kick, mau penalty kick, semuanya pasti ke Ronaldo. Secara di Portugal juga mereka main bareng dan yang ngambil memang CR kan, Iya Ronaldo. benar. Nah, terus yang bakal kebuang lagi kemungkinan dari striker. Striker kan saya ada Scarlett lah untuk pengisi bangku cadangan, itu bakalan diganti sama Ronaldo gitu. Dan gelandangnya mungkin nanti ngambil yang pemain harga sekitar 6 sampai 7. Oke. Oke. Nah, dari Bang Daniel sendiri dengan adanya Ronaldo, gatel enggak pengen beli?
Kalau saya sih masih belum. Oh, masih Karena, belum. 3 game week ke depan nih MU padat. Jadi Iya, kayak benar. di mungkin ya dapat Aston Villa, dapat Newcastle, tapi lumayan ada West Ham di tengah. Ah iya. Tapi habis itu dihajar Liverpool, Iya, dihajar MCT. Jadi ya lumayan. Cuma kalau pertimbangan sih Ronaldo kalau 12,5. Iya. Soalnya Paling tinggi dia. terus sudah beli Lukaku. Jadinya Oh gitu. kalau di depan 2 terlalu mahal sih ya masih dipikirkan lah. Soalnya game week-nya kita mungkin kalau saya sih ngeliatnya 5 game week ke depan. Jadi Visioner sekali Anda. kalau 5 ke depan kurang menjanjikan sih lebih hemat di minus point sih. Jadi Iya, benar. kayak nggak usah ngejor-joran minus 8 minus ini, tapi kalau cuma satu pemain tapi ujung-ujungnya returnnya cuma ya kita minus 8 nih. Heeh. Amit-amit cuma nyetak 1 kan berarti 46 lah kalau dapat Iya, bonus. betul. Nah, itu kan masih minus 2 Minus nih, dua, sayang. Jadinya mending kalau saya sih masih di Bruno karena Bruno kan kita tahu sendiri dari tahun lalu gak ada striker murni, asisnya banyak. Oh iya benar. Nah, kalau ada Ronaldo berarti kan ada target man nih. Heeh. Nah, paling enggak ya bisa dimaksimalkan lah. Tapi ya masih belum final juga. Jadi tapi formasi sih sudah disiapkan. Jadi kalau memang Bruno kurang menjanjikan sudah ada plan lah untuk switch. Kemungkinan si Son sih cuma masih cedera tapi ya. Iya boleh benar, lah. Son masih cedera. Iya. Wah, keren banget ya, 2 orang ini ternyata sudah memiliki pandangan untuk beberapa game week ke depan dengan melihat potensi-potensi para pemainnya. Nah, ini juga masukan buat teman-teman yang lagi main FPL, entah itu di CSC sendiri atau di manapun kalian bermain FPL ya. Jadi kalau kamu lagi pengen ngeracik tim, itu lihat beberapa game week ke depan ya. Betul. Jadi tim-tim mana yang potensial untuk mendapatkan poin-poin tinggi. Biasanya tuh dilihat dari tim besar lawan tim kecil, biasanya kayak gitu ya. Ya, Nah, ya. itu dilihat potensialnya mana yang kira-kira bisa menang. Tapi Premier League ini penuh kejutan. Betul. Terkadang tim-tim papan bawah bisa menjungkalkan tim-tim raksasa. Siap. Iya kan? Itu kayak tahun lalu tuh, Norwich. Betul. Norwich ini lumayan karena walaupun ya memang nggak ujung-ujungnya ya bertahan di papan bawah sih. Cuman kayak Pukinya itu kan kemarin tuh lumayan Iya betul. nendang, apalagi di after Desember winter break itu kan. Iya. Well nggak break banget sih, cuma seminggu 2 minggu break, cuman gasnya lumayan, jadi tim-tim banyak yang pleset sama tim-tim papan bawah lah kita iya. bisa bilang gitu. Nah, tapi kalau di tahun 2021-2022 ini, kira-kira tim kecil mana yang potensial yang bisa merusak persaingan di papan atas ini? Contohnya aja kayak Brentford kemarin ya. Ya, Kejutan banget kan dia bisa Brentford, benar. ngalahin tim-tim besar, bahkan Arsenal, diimbangkan gitu kan. ya, ya. Nah, itu kira-kira selain Brentford, tim apa lagi yang bisa buat kejutan? Selain Brentford mungkin ada Newcastle ya. Newcastle ya? Newcastle ya. Ah. Karena ngelihat kemarin sempat nonton juga Newcastle, Saint Alan Maximin sama Wilson. Wah, ini kayaknya bakalan ngacak-ngacak back dari Liverpool dan City gitu, juga bakalan kewalahan sih ngeliat Wis, individualnya dia gitu. Wah, keren. Kalau dari Bang Daniel? Kalau saya sih kalau potensi karena masih 3 game week ya, Ah. jadi belum bisa dilihat. Cuman lebih seru di papan tengah sih, karena kemarin kan masih papan tengah ini gapnya sama papan atas nih ya masih Beda 1 poin aja kayaknya. masih jauh-jauh, cuma abis winter break, transfer, pinjam Langsung ya dekat itu kan semua dekat. Nah ini kalau ini kan dari awal nih, mungkin saya sih lihat malah Everton nih. Everton ya? Everton sama nggak tahu Arsenal masih papan bawah atau papan atas ya. Masih papan bawah kayaknya. Itu Nah, tim mana lagi? Ini kalau Arsenal lumayan juga karena game week-nya dia sampai 10 ke depan ya banyak hijaunya lebih dominan lah. Oh Jadi- gitu. Jadi kan di FPL nih kita ada yang game week yang parah itu kan merah-merah nih. Iya benar. Sampai yang paling ringan hijau. Nah, Hijau. mungkin Arsenal mungkin bisa, saya pikir sih bisa comeback sih karena Bisa comeback ya? kalau dilihat dari performanya memang ya mungkin ya memang berat-berat memang di minggu 3 game week pertama, cuman Iya benar. kalau Kaget di mungkin mereka ya. di Iya. luar yang itu saya malah Everton sih kayaknya. Everton. Wah, keren. Wih, ini punya prediksi masing-masing ya dari kedua manajer ini. Wah, enak kita nyebutnya manajer gitu kan. Walaupun kita belum bisa punya tim sepak bola, setidaknya kita punya fantasinya dulu lah ya. Betul. Ya, betul. Ngawang-ngawang aja dulu. Tapi dengan ikut di FPL, kalian juga sering ikut nobar dong di sini. Atau Jelas. gimana? Ya.
Tuh, panitia yang ngomong Bonus poin kayaknya kalau coba. Nah, harusnya ada kayak gitu ya. Kayaknya tim-tim papan bawah langsung nobar semua gitu. Baik. Rame gitu kan. Oke, kita ngobrolin game week keempat. Nah, game week keempat ini gimana nih dari strategi yang kalian punya yang mau diubah nanti yang paling potensial dari pemain-pemain yang kalian punya? Siapa ini kayaknya yang bisa jadi pilihan menjadi kapten untuk game week keempat menurut Bang Rendra? Kapten game week keempat. Kemungkinan sih ada 2 pilihan, ada 3 ya. Masih ada 3. Yang pertama masih Antonio. Terus yang kedua ada Calvert-Lewin, DCL, satu lagi Salah. Ya, Oke. Karena memang lawannya masih ya. kalau itu bisa diimbangi lah sama mereka ya. Benar. Oke, kalau dari Bang Daniel siapa? Kayaknya sih masih tetap Antonio. Cuman kayaknya saya lebih milih diferensial sih. Jadi lebih ke banyak yang jual Fernandes kan, Bruno. Jadi Bruno sudah dijual, kemungkinan yang dia kapten dia kan dikit. Betul. Dan kebetulan ketemu Newcastle. Newcastle ini catatan dari 3 game week 8 kali kebobolan sudah. Oh iya itu. Jadinya kemungkinan sih mungkin bukan dia yang nyetak. Paling nggak saya ngarepin si assist sih sama clean sheet. Soalnya kalau pertimbangannya tadi juga Ronaldo, balik lagi ke Ronaldo. Karena dia kebetulan dipasangnya kan sebagai forward. Betul. Karena kalau forward itu kalau dia clean sheet nggak dapat poin, extra poin. Iya benar. Nah, kalau Bruno walaupun dia cuma assist, tapi kalau dia timnya clean sheet, dia poinnya itu bisa potensi untuk dapat game bonus lah. Nah, itu yang saya kejar sih. Saya kayaknya lebih ke Bruno sama Antonio. Bruno Masih dan belum final, Antonio. belum final. Tuh ya. Jadi teman-teman ya yang nonton, tuh ada kapten pick lah bahasanya. Kapten pick. Bruno, Antonio, DCL, nah sama Salah. Nah, kan tinggal pilih siapa. Kalau aku sih masih Son tapi sakit Sonnya. Ganti Jual. siapa ini bingung aku. Jota aku jual lagi. Ganti Ronaldo. Gatal tanganku beli Ronaldo kemarin. Luar biasa. Oh ada Ings. Oh, panitia bilang ada Ings ya. Kalau dari Chelsea yang potensial untuk jadi kapten siapa nih? Siapa dulu? Siapa? Sembarang siapa? Kayaknya sih lumayan karena timnya ini kan Aston Villa lagi belum ketemu form terbaik lah. Betul. Cuman Lukaku ini bisa kita lihat kemarin kan dari international break dia 2 kali main 2 kali apa 3 kali gol gitu. Jadi kemungkinan sih kayaknya Lukaku on fire soalnya di home kan. Oh iya Dan benar. dia kemarin baru kemarin 2 kali kan away semua ya, Arsenal sama Liverpool. Sama Liverpool, ya, itu kan away. away. Nah, berarti dia ini comeback home pertama. Mungkin dia dan penonton juga full penonton kan. Nah, jadi kemungkinan sih bisa Lukaku bisa Oh Lukaku. 75%. Wih, panitia ngomong lagi guys di belakang kamera. Coba sini nah kalau berani. Beraninya belakang kamera aja panitia ini. Nah kalau dari Bang Rendra, siapa nih dari Chelsea? Kalau Chelsea sama ya, mungkin Lukaku, tapi karena kemarin kan sempat lihat berita kalau misalkan Lukaku kena cedera paha ringan. Artinya masih diragukan bakalan main atau enggak. Mungkin kalau misalkan disuruh pilih kapten lebih ke Mount mungkin Mount ya. Mount. Karena main terus sekarang Mount ya. Iya, Mount benar-benar jadi andalan semua manajer sih kayaknya. Iya. Aku juga pasang kaptennya Mount. Iya, Mount. Iya. Ketahuan deh. Aduh. Oke, nanti kita bakal sharing untuk skuadnya Bang Rendra di game week 3 kemarin dan juga Bang Dali di game week 3 kemarin untuk memproyeksikan gimana nanti di game week keempatnya seperti itu. Boleh kan? Oke. Boleh. Apa kan? Siap. Siapa tahu ada yang mau nyontek gitu kan? Tujuanku buat podcast sebenarnya itu biar ada yang nyontek, biar poin kita ini nggak terlalu jauh gapnya gitu kan? Iya, panitianya juga lagi jatuh ini poinnya. Aduh, oke. Kita ngobrolin apa lagi? Panitia apa lagi mau ditanyain ini? Tips trik. Ya kan itu kan nanti di editing. Nah, apa mau kasih apa? Tips trik lah. Tahun lalu gitu. Oh gitu. Oke, mungkin ini sedikit bocoran kekuatan kalian berdua ini ya. Kasih dong tips and tricksnya untuk teman-teman yang ibaratnya baru main FPL. Kan banyak nih yang teman-teman yang lagi nonton juga mungkin yang baru main FPL butuh
butuh apa bahasanya? Butuh edukasi kan? Iya. Ya. Nah, buat kalian yang sudah lama main FPL dan bisa mempertahankan poin-poin tinggi, itu tips and triknya gimana? Mulai dari Bang Rendra dulu deh, dari Liga 2. Kita pokoknya harus mulai dari yang Liga. Kita ngolok. Oke, nggak apa-apa. Nanti juga pembuktiannya di akhir gitu Oh, kan. tiba-tiba aku yang degradasi. Oke, kalau tips and trick dari saya mungkin yang pertama jangan pernah percaya pemain dengan harga tinggi itu nggak selalu menjamin. Karena kita lihat aja udah 3 game week ini siapa yang paling banyak poin ternyata cuma dari tim Tim-tim pemain-pemain mediocre standar itu ya, ya. mediocre kayak West Ham kayak gitu-gitu. Yang pertama itu, terus yang kedua kalau bisa jangan terlalu mudah terpancing sama ajakan teman karena ajakan teman itu Sesat pernah kan? saya jadi korban ini kejahatan panitia. Disuruh ganti ini ternyata zong aja. Itu yang pertama jangan terlalu percaya. Kalau diskusi boleh tapi harus kita yakin juga karena secara nggak langsung intuisi juga harus main sih di FPL ini. Oh iya, luar Iya, biasa. Iya. Ya, terus yang ketiga harus sering baca-baca berita karena tiap minggu itu pasti ada aja pemain yang harganya naik, ada pemain yang harganya turun, cedera atau gimana, itu pasti harus kita update terus ya karena nanti untuk memantau apakah di tim kita ini poinnya bakalan stabil atau enggak atau nanti takutnya ada yang poinnya cuma 1 atau enggak main sama sekali gitu. Dan yang terakhir apa ya? Kalau misalkan dari saya tips and triknya jangan terlalu banyak ngabisin duit buat penyerang. Oh, oke. Ya, karena kalau untuk saya pribadi kemarin dari game week 1 udah mempercayakan gelandang yang harus digemukin. Oh, gitu. Dan terbukti memang kemarin salah sama Bruno itu benar-benar poinnya gila-gilaan kan di situ. Jadi memang pengen gemukinnya itu di lini tengah dan kalau belakang pun nggak usah yang mahal-mahal kayak ngambil Diaz atau Luke Shaw, cukup lah ngambil pemain 4,0, 4,5 tapi stabil, selalu main, kemungkinan clean sheet juga ada. Kalau ngambil premium ya mungkin kita cukup lah ngambil TAA ya. TAA itu udah kayak rajanya untuk defender karena betul. Crossing jago, set piece taker dia juga yang ngambil corner ataupun free kick. Dan kiper juga, untuk kiper mungkin gak usah terlalu yang mahal, tapi cukup lah untuk karena apa ya? Kalau mungkin kan karena strategi saya mungkinnya di lini tengah. Jadi untuk dari depan, belakang, tengah kiper itu nggak terlalu yang premium banget. Ada 1 atau 2 tapi nggak semuanya gitu untuk bisa ngegemukin di tengah. Yang penting Mendy ya. Iya, yang penting Mendy aja. Ya karena itu save-nya buat teman-teman di CSC. Iya. Iya, Dan- biar gak zong. Iya enggak tahu. Karena lini tengah juga kan kalau secara hitungan poinnya FPL, kalau dia nyetak gol aja itu lebih tinggi daripada pemain striker kan. Betul. Striker, dia kemungkinan assist ada, kemungkinan bonus poin clean sheet pun juga ada. Jadi memang yang serba enak itu ya di gelandang, kita banyakin premiumnya di gelandang aja gitu. Oh, pantas dia pakai formasinya 352 Iya. seperti itu. Oke, mantap. Kalau Bang Daniel gimana tips and tricksnya? Mungkin kalau sebagian besar sih sama sih sama Bang Lenda. Cuma kalau tambahan sih strategi chip sih. Oh, Ya, Jadi, itu. Ya, oke. Kalau chip itu kan kita punya ada wildcard. Wildcard Wildcard 2 kali itu bahkan. dua kali. Nah, Terus triple captain, betul. bench boost, Free hit. terus free sama free hit. Ya. Nah, ini kan apa ya? Cara mainnya ini harus ditepatin. Jadi jangan jor-joran di awal kayak misalnya kemarin kan kayaknya sempat ada yang lihat Banyak tuh kemarin ada triple yang pakai captain. triple captain. Ya. Nah, itu nggak keluar 2 kali kayak wildcard. Wildcard. Jadi dia keluarnya cuma sekali semusim. Sama kayak bench boost. Bench boost ini benchnya semua main lah. Jadi intinya Poinnya masuk poinnya akumulasi. semua dimasukin dan kalau yang wildcard aja yang bisa 2 kali. Nah, jadi kalau strategi yang bisa saya share sih paling jangan terlalu cepet ngeluarin chip-chip yang ada. Jadi Oke. kalau triple captain itu kalau bisa sih kalau saya bagi tips and trick mungkin kalau nanti kan ada double game week nih. betul. Betul. Jadi Mudah juga ada triple game week gitu Iya, ya. kayak tahun kayak lalu tuh. tahun Iya. lalu sih kebetulan saya kalau triple game week itu malah band boost. Jadi pas Oh. banyak pemain triple saya band boost semua. Jadi lumayan kemarin tuh naiknya lumayan lah dari 8 sampai 100 juga tahun lalu sama Mas Hendra Tama itu ya. Jadinya head to head berdua, jadi cuma kepleset di 1 game week kemarin zong gitu. Jadi Sayang sekali. jadi kalau saya sih tambahan dari chip itu, jadi nggak usah terlalu buru-buru triple captain karena kalau pemain FPL pertama ini pasti mikirnya
cari poin secepat-cepatnya. Bener, Betul, bener, betul, bener, betul. bener. Kalau saya sih cari poin setepat-tepatnya. Jadi Oke. mending pas Berarti nunggu momen lah ya ibaratnya seperti itu. waktunya yang pas. Terus kalau kita masih punya chip kan kita masih ada pilihan. Kalau sudah kita nggak ada chip, tim lain bisa sudah double game week, bench boost lagi. Jadi kan sudah ketinggalan jauh. Padahal kita di awal malah bench boost duluan. Itu sih bener. kalau saya tambahan aja. Keren. Oke, itu tadi ya teman-teman. Sekilas tentang, bukan sekilas sih, detail banget loh mereka ini menjelaskan. Ini kalau kalian nonton terus kalian lagi main FPL, bisa kalian terapkan untuk tim kalian ini. Siapa tahu kalian lagi di papan bawah nih ya. Panitia, papan tengah atau papan bawah panitianya ini ya? Bawah. Itu bisa nih dijadikan masukan, dijadikan motivasi juga untuk ngerombak timnya gitu kan. Karena game week ini masih panjang, baru game week keempat minggu depan. Betul. Nah itu kita masih bisa melihat peluang-peluang yang bakalan terjadi gitu kan. Jadi betul tadi kata Bang Rendra, perhatikan berita. Berita itu juga sangat mempengaruhi dengan performa tim kita. Dan juga kalau dari Bang Daniel, perhatikan penggunaan chip. Nah karena chip itu hanya 4 dan itu harus momentum, betul-betul momentum. Gimana kalian menggunakannya seperti itu. Kalau kalian salah menggunakan ketika yang lain masih punya, kalian sudah habis, ya kalian udah bakal bisa nge-boost tim kalian Ya, gitu. telat jadinya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bagikan. Semoga di pertemuan pertama kita ini, wah ini pertemuan pertama ya. Ya, Kita bulan bakal pertama, bulan pertama pertama. kita bakal tiap minggu bakal ngadain podcast seputar FPL untuk game week selanjutnya di Ngeburjo sini. Jadi buat teman-teman yang pengen pengen referensi, boleh deh langsung aja nonton di Dibilang Channel. Oke? Thank you semuanya, thank you Oke. Bang Daniel, thank you Bang Mas. Rendra. Ya. Semoga kalian bertahan di liganya masing-masing. Oh, jangan dong. Promosi dong. Bang Daniel bisa naik dan Balik dong. Bang Daniel bisa bertahan dan Bang Rendra bisa naik ke Liga Liga 1. Ya. Jangan geser saya ya. Saya ada main di papan tengah aja, nemanin panitia lah. Targetnya sih pengen geser panitia sih. Oh. Balikin lagi ke bawah. Oh ya dia baru naik ya kemarin Iya, ya. Wah bener. Oke, mungkin itu aja. Kita ketemu lagi di minggu depan. Jamnya beda. Karena tergantung saya bisa atau enggak. Mungkin itu aja untuk pertemuan kita pertama di FPL Podcast ya. Tuh bahasanya apa enak ya? Podcast. FPL Podcast yang disponsori oleh Ngeburjo. Oke? Saya Iksan, di sini ada Bang Daniel dan di sini ada Bang Rendra. Kita semua bermain FPL hanya untuk kesenangan, bukan untuk taruhan. Ya. Yeah. Dikit aja. Jadi tetap jaga sportivitas dan tetap semangat. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Bye. Thank you.